Pulau Galang yang ada di Kepulauan Riau sebentar lagi mungkin akan kedatangan tamu yang datang bukan untuk liburan, tapi untuk memulihkan diri. Ribuan korban perang Gaza yang datang bukan dengan koper, tapi dengan luka-luka dan cerita pilu dari tanah kelahirannya. Mereka akan diterbangkan ribuan kilometer jauhnya dari tanah yang penuh dengan konflik, hanya untuk mendapatkan satu hal yang kini terasa sangat langka di Gaza, kesempatan untuk sembuh. Pulau Galang sedang bersiap, rumah sakit diperiksa, tempat tinggal sementara dirapikan, tenaga medis disiagakan. Pemerintah menargetkan 2.000 korban perang akan dirawat di sini sebelum kembali ke tanah kelahirannya. Tapi seperti kapal yang hendak berlayar jauh, rencana ini tidak hanya membawa harapan, tetapi juga risiko. Ketika ribuan korban perang itu tiba di Pulau Galang, apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi bukan hanya tantangan medis, tapi juga gelombang dampak politik, keamanan, dan diplomasi yang mungkin ikut datang bersama mereka? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang menarik perhatian banyak orang. Presiden Prabowo Subianto memutuskan Pulau Galang di Kepulauan Riau menjadi lokasi pengobatan bagi 2.000 korban perang Gaza. Para pasien akan dirawat hingga pulih, lalu dikembalikan ke tanah kelahirannya. Fasilitas kesehatan, tempat tinggal sementara, hingga pengamanan di lokasi mulai disiapkan. Pemerintah menegaskan ini bukan pemindahan permanen, melainkan misi kemanusiaan. Meski begitu, rencana ini mulai beragam reaksi. Ada yang menyambutnya sebagai bentuk nyata solidaritas Indonesia untuk Palestina. Namun ada juga yang mengingatkan potensi risiko politik dan keamanan yang harus diantisipasi. Pertanyaannya, mampukah Indonesia menjalankan misi ini tanpa terseret ke arus masalah yang lebih besar? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk membantu ribuan korban perang di Gaza. Presiden Prabowo memberi arahan langsung agar Pulau Galang di Kepulauan Riau disiapkan sebagai tempat perawatan bagi 2.000 warga Palestina yang terluka. Arahan ini disampaikan dalam rapat kabinet di Istana Negara dan kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Rencana ini dibuat untuk warga Gaza yang mengalami luka-luka, anak-anak yang kehilangan orang tua, hingga yang mengalami trauma berat akibat serangan Israel. Hasan menegaskan, misi ini murni untuk kemanusiaan, bukan untuk memindahkan mereka secara permanen, tapi untuk memberi pengobatan dan pemulihan sebelum akhirnya mereka kembali ke tanah kelahirannya di Gaza. Saat video ini dibuat, rencana itu masih menunggu persetujuan dari pihak Palestina. Wakil Menteri Luar Negeri, Armanata Nasir, juga mengingatkan kalau langkah ini baru bisa dijalankan setelah ada lampu hijau dari Palestina dan negara-negara Timur Tengah. Semua akan tentu kita siap jika diminta, kita siap apabila itu disepakati oleh Palestina, kita siap apabila itu merupakan permintaan dari seluruh negara di kawasan dan sesuai dengan solusi Liga Arab yang di table. Jadi kalau posisi kita tinggal lihat statement kita yang pada saat di New York 2 minggu lalu, itu secara jelas kita tidak mendukung upaya apapun yang bertujuan untuk mengeluarkan rakyat Palestina. Dia menyebut kalau Indonesia nggak mau terlibat dalam upaya apapun yang berpotensi mengusir rakyat Palestina dari negaranya. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut kalau Pulau Galang saat ini sedang dipersiapkan. Namun pemerintah juga membuka kemungkinan lokasi alternatif kalau memang nanti dibutuhkan. Ternyata pemilihan Pulau Galang bukan tanpa alasan. Pulau yang ada di kota Batam, Kepulauan Riau ini punya sejarah panjang soal sisi kemanusiaan. Pulau Galang memiliki luas kurang lebih 80 km persegi, ini hanya berjarak sekitar 7 km dari pusat kota Batam. Sejarahnya dimulai pada 1979, ketika pemerintah Indonesia bernama UNHCR menjadikan pulau ini sebagai tempat
penampungan manusia perahu, asal Vietnam. Mereka adalah pengungsi yang melarikan diri dari perang dan ketidakstabilan politik di negaranya. Selama 17 tahun, dari 1979 hingga 1996, Pulau Galang menampung sekitar 250.000 pengungsi Vietnam. Di sana dibangun berbagai fasilitas, mulai dari barak, sekolah, tempat ibadah, hingga rumah sakit. Semua kebutuhan hidup pengungsi dibiayai penuh oleh UNHCR. Bahkan sebagian pengungsi belajar bahasa Indonesia dan berbaur dengan petugas yang menjaga wilayah itu. Setelah kampung pengungsi resmi ditutup pada 1996, sebagian besar bangunan dibiarkan kosong, meski beberapa masih digunakan untuk pariwisata sejarah. Pulau Galang sempat kembali aktif pada tahun 2020 ketika pemerintah membangun rumah sakit khusus infeksi atau RSKI di sana untuk penanganan pasien COVID-19. Lokasi ini dipilih karena jauh dari pemukiman padat, tapi infrastrukturnya sudah memadai. Dan alasan pemerintah mempertimbangkan Pulau Galang lagi sekarang nggak jauh-jauh dari faktor itu. Pertama, infrastrukturnya masih ada dan bisa difungsikan dengan cepat. Disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Kedua, lokasinya strategis, dekat pelabuhan dan bandara, jadi memudahkan logistik maupun pengawasan. Ketiga, pengalamannya menangani ribuan pengungsi di masa lalu dianggap cocok untuk skema penampungan sementara warga Gaza yang jadi korban konflik Israel. Mereka bisa dapat perawatan medis, keamanan, dan tempat yang layak sebelum nantinya kembali ke tanah lahirnya. Rencana pemerintah membawa sekitar 2.000 warga Gaza yang terluka ke Pulau Galang memunculkan beragam reaksi. Dari daerah, Pemprov Kepulauan Riau menegaskan belum ada penolakan dari warga. Kepala Diskominfo Kepri, Henry Kurniadi, bilang langkah ini murni untuk kemanusiaan dan sejalan dengan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kepri sendiri baru saja menggelar penggalangan dana untuk Gaza. Meski begitu, dia mengingatkan pemerintah pusat supaya jelas soal teknisnya, termasuk bagaimana pasien nanti bisa pulang ke Gaza setelah sembuh. Dukungan juga datang dari MUI. Menurut Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim, kondisi rumah sakit di Gaza sudah lumpuh total, sehingga membawa pasien ke luar negeri untuk dirawat adalah langkah darurat yang wajar. Tapi dia juga mengingatkan pentingnya persiapan fasilitas dan penjelasan ke publik agar tidak timbul salah paham. Di sisi lain, Muhammadiyah punya pandangan berbeda. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas khawatir pemindahan ini malah menguntungkan Israel dan Amerika Serikat, seperti rencana lama Trump dan Netanyahu untuk menguasai Gaza. Dia juga mempertanyakan kepastian bahwa para pasien nanti bisa kembali ke tanah airnya dan menilai sebaiknya pengobatan dilakukan langsung di Gaza. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan semua pihak setuju dan menjamin pasien benar-benar bisa kembali ke Gaza ketika Palestina sudah merdeka. Menurutnya, niat baik ini harus diiringi perhitungan matang supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Di tengah perdebatan soal rencana membawa ribuan warga Gaza ke Pulau Galang, suara masyarakat Indonesia juga terbagi. Tak sedikit masyarakat Indonesia yang merasa pemerintah sebaiknya fokus dulu pada masalah dalam negeri. Mereka menilai masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Perasaan ini muncul karena kondisi sebagian rakyat Indonesia masih sulit, sehingga bantuan kemanusiaan ke luar negeri dianggap harus diseimbangkan dengan perhatian dengan kondisi rakyat sendiri. Tapi sebagian besar juga mendukung dan melihat langkah ini sebagai bukti nyata kepedulian Indonesia terhadap Palestina. Rencana menampung warga Gaza di Pulau Galang ini sebenarnya menyimpan banyak pelajaran penting untuk Indonesia. Pertama, soal kemanusiaan. Ini mengingatkan kita bahwa Indonesia punya peran besar di panggung dunia, khususnya dalam membantu sesama yang sedang kesusahan.
tanpa memandang batas negara. Kedua, pentingnya komunikasi dan koordinasi yang jelas, baik dengan masyarakat sendiri maupun dengan pihak-pihak terkait di luar negeri. Jangan sampai niat baik malah jadi salah paham atau menimbulkan konflik baru. Ketiga, kita harus bijak dalam menyeimbangkan antara kepentingan dalam negeri dan tanggung jawab kemanusiaan internasional. Membantu orang lain bukan berarti mengabaikan kebutuhan rakyat sendiri. Rencana menampung warga Gaza di Pulau Galang mengingatkan kita bahwa kemanusiaan harus selalu jadi prioritas, terutama saat dunia sedang mengalami banyak konflik dan penderitaan. Indonesia punya kesempatan besar untuk menunjukkan kepedulian bukan hanya pada bangsa lain, tapi juga pada rakyatnya sendiri. Tentunya perhatian kepada sesama tidak boleh mengabaikan kebutuhan dan masalah yang masih dihadapi rakyat Indonesia. Gimana menurut kamu? Apakah keputusan Indonesia menampung warga Gaza di Pulau Galang sudah tepat? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.